Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari yang selalu Engkau beri. Tuhan, tolong setiap kami, agar melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, kami boleh diajar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Nama Baru. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeskiel 48 ayat yang ke-30 sampai yang ke-35. Inilah pintu-pintu keluar kota itu. Di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Di sisi sebelah timur, yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Di sisi sebelah selatan, yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Zebulon. Di sisi sebelah barat, yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asyer, dan pintu gerbang Naftali. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Pada bagian-bagian terakhir dari kitab Yeskiel, Tuhan banyak berbicara tentang bait sucinya dan tentang kota kudusnya. Ketika bait suci Tuhan itu dibangun kembali dan kota kudusnya didirikan sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan, maka Tuhan menyatakan satu nama baru atas kota itu. Dan sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Atau dalam bahasa Ibrani disebut Jehovah Sama. Jadi nama kota itu adalah nama Tuhan sendiri. Ketika seorang wanita menikah dengan seorang pria, maka pria itu menjadi suaminya, dan nama pria itu akan melekat pada nama sang wanita yang sudah bersuami itu. Demikianlah halnya dengan kota yang kudus. Kota itu akan dikenal dan disebut dengan nama Tuhan sendiri. Sebab Tuhan adalah seperti seorang suami bagi seorang wanita. Sejak waktu itu, sang suamilah yang akan bertanggung jawab terhadap hidup dan kelangsungan hidup istrinya. Sang suami akan melindungi, menjaga, dan membela istrinya, sama seperti Tuhan memagari kota yang kudus. Namun bukan hanya itu yang penting untuk diperhatikan. Sejak saat itu, sang istri yang sekarang sudah menyandang nama suaminya akan hidup dan menentukan nama baik suaminya tersebut. Beberapa waktu lalu kita mendengar ada perwira-perwira tinggi militer yang terpaksa dicopot dari jabatannya karena tingkah laku sang istri. Dengan kata lain, nama baik suami itu juga ditentukan oleh tingkah laku sang istri. Dalam hal yang sama, bukankah kita pun sebagai anak-anak Tuhan juga menerima nama yang baru, yaitu nama Tuhan sendiri? Wahyu 3 ayat 12 berkata, "Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru." Dengan demikian, tidakkah sepantasnya kita pun menjaga nama baik Tuhan kita
supaya nama Tuhan tidak menjadi bahan olok-olokan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Jaga nama baik Tuhan kita dengan berlaku benar dalam usaha, hubungan masyarakat, dan dalam keluarga dan pernikahan kita. Itulah yang membawa harum nama Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuntun dan ajari aku selalu untuk mempermuliakan nama-Mu senantiasa. Amin. Jesus loves you, and so do I.